untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita telah diberi kesempatan untuk menghadiri seminar PPG Prajabatan oleh pemateri Kristiana Pasaribu, mahasiswa PPG Prajabatan 2022. Pada pagi hari ini, pembahas 1 dihadiri oleh Fauziah Aryani, pembahas 2 Fitri Anissa, dan saya sendiri selaku moderator Dora Nafriana Fitri. Baik, kita langsung saja ke kegiatan inti pada pagi hari ini, yaitu penyajian materi yang akan langsung disampaikan oleh saudari Kristiana Pasaribu. Pada anak kami persilakan. Terima kasih moderator atas kesempatan yang berharga kepada saya untuk menyampaikan materi mengenai paradigma baru tentang profesi guru dan juga refleksi pembelajaran yang sudah saya lakukan selama pembelajaran di dalam program profesi guru ini, dan kemudian inovasi apa yang sudah saya kembangkan terhadap pembelajaran bermakna yang sudah saya dapatkan. Baiklah, saya akan mulai tentang agenda kita pada saat hari ini. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai makna guru. Saya akan menekankan kepada pemahaman dari Ki Hajar Dewantara mengenai bagaimana dan pendidikan itu sebenarnya harus dijalankan. Kemudian yang kedua yaitu refleksi dari serangkaian pembelajaran yang sudah kita semua, terutama saya, alami selama di program profesi guru ini, dan bagaimana hal itu mengubah cara pandang saya terhadap makna guru. Kemudian desain inovasi, jadi melalui serangkaian pembelajaran bermakna yang tadi sudah saya katakan, di dalam satu topik atau mata kuliah yang saya pilih, apa yang saya kembangkan. Kemudian yang terakhir yaitu diskusi, tanya jawab bersama pembahas yang sudah hadir pada saat hari ini. Kemudian saya akan masuk ke yang pertama yaitu makna guru. Seperti yang sudah saya paparkan, bahwa Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa pendidikan itu bagaimana seharusnya dijalankan. Pendidikan itu harus dijalankan tentang gagasan bahwa mengenai pendidikan yang harus berpusat kepada peserta didik, wadah bagi peserta didik dapat menemukan jati dirinya, dan menggapai mimpinya untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Sangat ditekankan pada pembelajaran filosofi pendidikan Indonesia bahwa setiap manusia, setiap anak itu memiliki potensinya masing-masing. Lalu, apa peran guru dalam mengembangkan potensi tersebut, dalam terutama menemukan potensi tersebut, yaitu dengan kemampuan untuk dapat mengamong, mendidik, bukan hanya tentang mengajar, seperti itu. Kemudian, di dalam pembelajaran pemahaman tentang peserta didik, kita juga diajarkan bahwa setiap peserta didik itu berbeda dalam berbagai hal dalam karakteristiknya. Bagaimana kita kemudian diajarkan tentang pembelajaran berdiferensiasi yang dapat kemudian merespon karakteristik yang berbeda tersebut. Jadi, kemudian pada pembelajaran asesmen yang sudah kita pelajari juga, kita tahu bahwa pendidikan itu bukan hanya tentang nilai. Makanya ditekankan bahwa ada penilaian itu as learning, of learning, dan for learning. Jadi pendidikan itu bukan hanya tentang nilai, bukan hanya tentang nilai akhir, tapi proses mereka belajar selama di dalam pembelajaran. Jadi paradigma tersebutlah yang harus kita pegang teguh, yang harus kita ubah, shifting daripada pemahaman yang lama tersebut. Kemudian, makna guru saya simpulkan, di sini ada 4. Yang pertama yaitu memiliki kesadaran akan masalah-masalah sosial. Bagaimana negara kita ini, bangsa kita ini ke depannya, itu semua tergantung dengan bagaimana guru mendidik peserta didik yang kita ajarkan sekarang. Apakah guru memiliki kepekaan yang tinggi terhadap masalah-masalah sosial yang ditemukan di dalam masyarakat? Jika guru hanya mengajar hanya untuk dalam hal ini mencerdaskan kehidupan bangsa, namun tidak kemudian memiliki kesadaran terhadap bahwa mencerdaskan itu bukan hanya tentang pengetahuan, tapi juga bagaimana memupuk karakter yang baik seperti itu. Bagaimana masalah-masalah sosial itu dapat diselesaikan dengan cara mengajar dan juga mendidik. Yang kedua yaitu mengajar dengan baik, memotivasi, membimbing, dan menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Kita diajarkan bahwa ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Kita diajarkan bagaimana pembelajaran sosial emosional. Kita diajarkan untuk bagaimana kita dapat mengajarkan hal tersebut kepada peserta didik kita. Namun, di dalam program profesi guru ini, saya diajarkan tentang bagaimana memiliki itu dulu, baru kemudian mengajarkannya kepada peserta didik kita.
Kita tidak mungkin mengajarkan tentang bagaimana itu motivasi apabila kita sendiri tidak memiliki motivasi tersebut. Kita tidak bisa menjadi contoh yang baik apabila kita tidak mengajarkan contoh yang baik apabila kita tidak menerapkan itu dulu terhadap diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga di sini, pendidikan karakter melalui profil pelajar Pancasila, pendekatan yang relevan melalui pembelajaran yang kontekstual, dan pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya akan menjelaskan satu persatu. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu pendekatan yang relevan melalui pembelajaran kontekstual. Dosen saya pernah mengatakan bahwa ketika kita mengajar, kita tidak bisa langsung memulai pembelajaran itu tanpa mengaitkan pembelajaran sebelumnya atau tanpa mengaitkan, merelevansikan pembelajaran itu terhadap kegiatan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari peserta didik. Bagaimana membuat suatu pembelajaran menjadi bermakna adalah dengan membawanya ke dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Itulah kenapa di dalam suatu modul menurut saya kita perlu menjelaskan kepada peserta didik pembelajaran bermakna apa yang akan mereka dapat setelah mempelajari hal ini. Dari situ saya rasa kemudian yang akan menumbuhkan rasa ingin belajar peserta didik. Oh, ternyata pembelajaran ini tuh berguna bagi saya ketika saya menjalankan aktivitas saya sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kita tahu, saya sampaikan bahwa setiap orang berbeda, setiap orang memiliki karakteristiknya masing-masing. Guru tidak boleh lengah hanya dengan mengajar dengan satu metode yang sama, satu pendekatan yang sama, cara belajar yang sama dalam 1 tahun atau dalam sepanjang karirnya. Karena dunia ini berevolusi, dunia ini bukan sesuatu yang statis tapi dinamis, bergerak terus. Oleh sebab itu, dengan memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi dari lingkungan belajar, konten, isi, dan juga produk, dapat membuat peserta didik kita belajar dengan baik, belajar sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian yang terakhir, tentang makna guru, menjadi penghubung antara materi pelajaran dengan kehidupan nyata peserta didik, memberikan pelajaran yang relevan, kontekstual, dan bermakna. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jadi penting bagi kita untuk mengkontekstualisasikan pembelajaran bagi peserta didik. Saya akan menekankan hal ini terhadap pembelajaran culturally responsive teaching, di mana peserta didik itu perlu ditekankan tentang literasi budaya, tentang literasi kebudayaan yang ada terutama di daerah mereka masing-masing. Hal ini penting untuk peserta didik supaya mereka dapat mencintai daerah mereka, terutama negara kita ini, Indonesia. Begitu. Yang terakhir, saya ada kalimat di sini, teaching is a work of heart. Jadi saya mengambil kutipan itu bahwa mengajar itu adalah pekerjaan yang menggunakan hati, seperti itu. Jadi saya berpikir bahwa sepertinya setiap orang dapat mengajar, tapi tidak semua orang dapat mendidik. Oleh sebab itu, orang-orang yang bisa mengajar dan mendidik dengan hati, itulah sebenarnya seorang guru yang profesional. Baik, itu demikian penjelasan saya mengenai makna guru. Yang kedua yaitu pengalaman bermakna tentang pembelajaran yang serangkaian pembelajaran yang sudah kita dapatkan selama 2 semester di program profesi guru ini. Saya mengambil satu topik tentang design thinking, yaitu seperti yang sudah saya sampaikan, dunia ini dinamis. Di setiap pembelajaran itu selalu ada masalah. Bagi peserta di dalam pembelajaran itu pasti selalu ada masalah bagi peserta didik, maupun itu dalam pembelajaran peserta didiknya ataupun cara kita guru yang mengajar. Oleh sebab itu, saya melihat bahwa design thinking ini berupaya menemani perjalanan para calon guru kita untuk menciptakan pembelajaran yang ramah, yang efektif, dan sesuai dengan kebutuhan spesifik peserta didik secara sistematis dengan framework design thinking. Kita tahu di design thinking itu ada berbagai tahapan, fondasi-fondasi. Pertama, kita diajarkan bagaimana empati itu membuat kita kemudian sadar apa yang sebenarnya terjadi di dalam pembelajaran kita, masalah apa yang sebenarnya terjadi di dalam pembelajaran kita ketika tidak ada
tidak ada pembaharuan, ketika tidak ada perbaikan di dalam pembelajaran. Kemudian kita diajarkan untuk berempati. Yang kedua yaitu tentang double diamond. Guru diminta untuk mampu menspesifikasikan permasalahan, untuk mampu melihat masalah apa yang sebenarnya terjadi. Terkadang manusia itu sulit mengidentifikasi masalah yang banyak, kemudian menjadikannya, maksud saya mencari masalah apa yang sebenarnya terjadi begitu. Kemudian yang setelah itu di dalam design thinking kita diajarkan mengenai pentingnya in-depth interview. Jadi di situ bagaimana kita mampu mencari persoalan apa yang sebenarnya dihadapi oleh peserta didik atau persoalan apa yang sebenarnya kita hadapi dalam ketika mengajar ataupun dalam pembelajaran secara keseluruhan. Kemudian di dalam design thinking, best practice yang saya alami yang pertama yaitu merancang dari mulai fase empati sampai prototyping. Yang kedua yaitu tidak adanya media ajar, listening, audio untuk mendukung pembelajaran culturally responsive teaching dan TPACK. Dalam hal ini saya melihat bahwa di 2 sekolah mitra tempat saya melaksanakan PPL, tidak adanya audio listening untuk mendukung pembelajaran culturally responsive teaching. Di mana ada audio listening tapi tidak mencakup pendekatan yang saya sebutkan. Seperti yang saya katakan, bagaimana peserta didik itu dapat mencintai daerahnya, dapat memahami tentang literasi kebudayaan apabila tidak ada audio listening yang mendukung hal tersebut. Oleh sebab itu, saya merancang, mendesain inovasi yang bertujuan untuk hal tersebut dan juga untuk mendukung pembelajaran paradigma baru dalam kurikulum Merdeka. Berikut adalah desain inovasi yang sudah saya kembangkan. Di sini audio listening. Saya akan menjelaskan spesifikasinya di sini. Yang pertama yaitu mengintegrasikan teknologi pedagogical content knowledge yaitu TPACK, kemudian menggunakan pendekatan cultural responsive teaching untuk meningkatkan literasi kebudayaan. Kemudian yang ketiga yaitu LKPD yang interaktif dan menyenangkan. Jadi di dalam audio tersebut sudah dilengkapi dengan LKPD. Ada 2 jenis LKPD. Yang pertama yaitu fill in the blanks, mengisi kata yang rumpang. Kemudian yang kedua yaitu pilihan ganda. Baik, saya sampai kepada penutup. Saya dapat simpulkan bahwa guru berperan sebagai agen perubahan sosial, di mana yang saya katakan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 bahwa dikatakan tugas kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi bukan hanya itu, mencerdaskan bukan berarti hanya tentang pengetahuan, tapi juga tentang membangun mental dalam hal ini, kesadaran sosial, kemudian integrasi, dan sebagainya. Jadi mencerdaskan juga tentang bagaimana membangun mental dan kepribadian daripada peserta didik. Kemudian yang kedua, guru harus mampu mengajar dengan baik, memotivasi, membimbing, dan menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Seperti yang sudah saya katakan juga, kita tidak akan pernah mampu mengajarkan tentang hal baik apabila kita tidak memiliki hal itu terlebih dahulu. Itulah kenapa serangkaian pembelajaran yang sudah saya dapatkan pada program profesi guru ini mengajarkan saya bagaimana bukan hanya teori, tapi juga bagaimana mempraktikkan hal-hal baik yang sudah saya pelajari. Kemudian yang ketiga, pendidikan karakter melalui profil pelajar Pancasila, pendekatan yang relevan melalui pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berdiferensiasi agar setiap peserta didik dapat belajar dengan efektif dan menjadi versi terbaik dalam dirinya. Hal yang menurut saya sangat membanggakan bagi saya menjadi seorang guru adalah ketika saya melihat potensi yang ada pada setiap peserta didik saya itu dikembangkan dengan baik. Bahkan menemukannya saja itu adalah sebuah hal yang berharga bagi saya. Jadi untuk hal tersebut, saya akan melakukan apapun. Yang pertama yaitu menerapkan profil pelajar Pancasila, saya akan melakukan pendekatan yang relevan, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, dan lain sebagainya, supaya peserta didik saya dapat belajar secara efektif dan kemudian menemukan potensi diri mereka. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai paradigma baru tentang makna guru, desain inovasi, dan juga refleksi pembelajaran yang saya dapatkan selama program profesi guru ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ana atas pemaparan yang telah disampaikan.
Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Baik, di sini kita akan mulai dari pembahas 1. Jika ada pertanyaan ya, selanjutnya akan dilanjutkan langsung oleh pembahas 2 ya. Jadi kita mengumpulkan pertanyaannya terlebih dahulu untuk kemudian dijawab ataupun dibahas juga oleh penyaji. Baik, Kumpulkan terlebih dahulu. ya. Baik, kepada pembahas 1 kami persilakan. Selamat pagi, Saudari Kristiana. Saya dari pembahas 1 ingin bertanya, mungkin Saudari Ana bilang guru itu berperan sebagai agen perubahan sosial. Apa yang bisa Anda lakukan untuk menjadi agen perubahan sosial itu kepada peserta didik? Bagaimana? Apakah dalam pembelajaran atau di luar pembelajaran? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi terlebih dahulu karena Saudari Ana telah melakukan pemaparan materi yang cukup lengkap dan dapat dipahami dengan mudah. Kemudian saya ada beberapa mencatat hal-hal yang saya kira penting, dan untuk pertanyaan yang ingin saya tanyakan itu kan sebelumnya saya mau konfirmasi dulu bahwa tadi Saudari Ana kan sudah menjelaskan apa makna guru baginya, kemudian juga desain inovasi yang telah dilaksanakan gitu. Terus berfokus kepada culturally responsive teaching. Dan saya tadi juga ada melihat bahwa Saudari Ana memaparkan terdapat LKPD interaktif ya, ada 2 macam gitu. Mungkin bisa dijelaskan secara mendetail atau lebih dalam lagi terkait dengan pembuatan LKPD-nya itu kan pasti ada beberapa proses gitu. Apalagi kan harus dikaitkan dengan yang relevan ataupun kontekstual. Sedangkan peserta didik itu kan juga beragam gitu. Apakah tadi kan ada fill in the blank, apakah itu sudah cocok dengan kemampuan awal atau kompetensi-kompetensi lainnya? Mungkin bisa dijelaskan terkait prosedur dan prosesnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pembahas 1 dan 2 atas pertanyaannya. Baik, pertanyaan sudah saya simpulkan ya tadi ya. Dari pembahas 1 itu adalah apa yang bisa dilakukan oleh guru sebagai agen perubahan sosial. Apakah itu di dalam kelas itu sendiri ataupun di luar kelas. Kemudian juga dari pembahas 2 adalah apa namanya? Ya. Bisa Anda jelaskan lebih detail lagi ya, pertanyaan dari pembahas 2, bagaimana proses ya dari pembuatan LKPD ya? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Baik, kepada penyaji kami persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari pembahas 1 terlebih dahulu mengenai bagaimana aksi nyata yang akan saya lakukan untuk menjadi agen perubahan sosial. Dalam hal ini ada teori yang saya pelajari melalui pembelajaran sosial emosional, di mana guru itu bertindak sebagai agen perubahan sosial. Bagaimana cara melakukannya di dalam maupun di luar kelas? Yang pertama, saya rasa mampu mengelola emosi, bersikap dengan baik, seperti yang diajarkan oleh Ibu Radiatan Mardia, bahwa tidak usah muluk-muluk untuk menjadi seorang guru yang profesional, tidak usah muluk-muluk untuk menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Dengan cara mampu mengelola emosi, dengan cara berkata, bersikap dengan baik di sekolah, berperilaku dengan baik di sekolah, berpakaian dengan baik di sekolah, itu sudah merupakan contoh yang baik yang bisa dicerminkan oleh guru kepada peserta didiknya, begitu. Maupun di luar sekolah, ketika kita guru itu bukan hanya profesi di dalam sekolah. Ketika kita di luar sekolah, kita tetap seorang guru. Saya juga pernah mendapatkan hal itu di sekolah mitra saya. Oleh sebab itu, perilaku ini, kepribadian ini tidak bisa maksud saya tidak bisa berpura-pura seperti itu. Ketika kita di luar sekolah pun, kita juga harus berperilaku mencerminkan bagaimana profesi kita sebenarnya, seperti itu. Jadi menurut saya, melalui hal-hal kecil dengan cara berperilaku yang baik, berkata-kata yang sopan, berpakaian yang sopan, dan juga mampu mengelola emosi, bersosialisasi dengan baik dengan peserta didik dan juga dengan kalangan guru, merupakan contoh-contoh yang baik untuk dapat menjadi agen perubahan sosial. Terima kasih. Apakah
dapat diterima dengan baik. Saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai proses pembuatan LKPD. Apakah boleh saya tunjukkan? Baik, untuk menjawab pertanyaan dari pembahas 2, di sini saya menyiapkan salah satu LKPD, yaitu mengisi kalimat rumpang dari 2 jenis LKPD yang sudah saya siapkan. LKPD ini merupakan jawaban dari tujuan pembelajaran untuk peserta didik dapat menuliskan kemampuan mereka dalam mengisi kalimat rumpang dalam kemampuan menyimak, yaitu listening. Kemudian berdasarkan analisis saya, observasi saya terlebih dahulu dengan peserta didik saya terhadap kemampuan awal mereka, mereka memiliki kemampuan awal yang baik dalam hal simple present tense, kemudian juga dalam menggunakan kalimat menggunakan has atau have, dan to be dalam simple present tense. Oleh sebab itu, saya menggunakan teks Gentala Arash ini sebagai salah satu contoh, karena peserta didik ini saya siapkan untuk peserta didik di sekolah menengah atas yang juga dengan kemampuan awal yang sudah baik seperti itu. Kemudian itu saja sepertinya yang bisa saya sampaikan mengenai proses daripada pengerjaan LKPD ini. Terima kasih. Apakah ada? Baik, terima kasih Ana. Kita masih ada beberapa waktu kesempatan untuk membahas, untuk menambahkan pertanyaan lagi atau mungkin kritik atau saran. Boleh kami persilakan. Baik, sebenarnya terima kasih tadi sudah disampaikan terkait dengan pertanyaan saya dan cukup lengkap dan jelas juga. Mungkin juga saya kembali konfirmasi lagi karena kan tadi disebut oleh saudari Ana bahwa LKPD-nya itu interaktif. Mungkin bisa saya simpulkan juga dari desainnya ya, desain lembar kerjanya yang memang tidak polos gitu ya. Jadi mungkin memang menumbuhkan motivasi peserta didiknya juga begitu. Namun ternyata saya juga masih punya satu pertanyaan lagi yang masih mengganggu kepala saya gitu kan. Sebelumnya kan saudara anak itu kan inovasinya berupa audio listening ya di kelas gitu. Untuk fasilitasnya mungkin difasilitasi oleh sekolah begitu. Jadi saya ingin mempertanyakan, seandainya terdapat situasi di mana mati lampu di sekolah itu, karena kan kita tidak bisa berpikir bahwa semuanya berjalan dengan sesuai rencana gitu. Apakah ketika ada situasi tersebut ada rencana atau plan B yang saudari Ana bisa lakukan, karena ini kan masih menyangkut fasilitas sekolah juga. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya dari pembahas 2. Masukan yang sangat luar biasa dari pembahas mengenai kondisi dan situasi yang mungkin terjadi yang seharusnya guru sudah mempersiapkannya terlebih dahulu seperti itu. Dalam hal ini saya juga sudah mempersiapkan apabila terjadi kondisi yang tidak kita inginkan seperti contohnya mati lampu. Jadi dalam design thinking itu ketika melaksanakan fase ideate, yaitu ketika kita berusaha bagaimana caranya merancang ini apabila terjadi ini, apabila di dalam kondisi seperti ini. Jadi di dalam kondisi 3T sekalipun audio listening ini dapat digunakan. Karena guru dapat memindahkannya audio tersebut di dalam ponselnya, kemudian dapat memutarkannya menggunakan maksud saya speaker Bluetooth seperti itu. Jadi tidak memerlukan aliran listrik ataupun terima kasih kepada pembahas untuk pertanyaannya. Demikian yang bisa saya jelaskan. Kemudian saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya pertanyaan dari pembahas 1, apakah masih ada pertanyaan atau mungkin kritik dan saran? Kami persilakan. Saya ingin bertanya terkait audio listening yang dibuat. Ini kan satu audio listening ya, mungkin untuk satu kelas. Nah, apakah memungkinkan jika audio listeningnya itu setiap ada beberapa audio listening untuk siswanya? Jadi enggak, jadi masing-masing itu ada audio listening sendiri. Dan bagaimana Anda menerapkannya? Terima kasih atas pertanyaannya dari pembahas yang pertama.
Jadi seperti yang saya sudah tekankan bahwa tentu saja saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dalam hal ini diferensiasi konten untuk menyiapkan beragam teks audio ataupun audio listening yang bisa membuat peserta didik saya itu merasa nyaman ketika belajar. Apabila mereka tidak suka membahas tentang Gentala Arash, saya juga dapat menyiapkan tentang Tugu Kristi Ginjai seperti itu ataupun objek-objek lain yang tentunya tentang culturally responsive teaching seperti itu. Jadi tentu saja hal itu mungkin dan sangat mungkin untuk saya terapkan di dalam pembelajaran. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ana. Selanjutnya pembahas 1 dan 2, apakah masih ada pertanyaan terkait materi? Baik. Ya, kalau baik, terima kasih kesempatannya moderator. Sudah kita lalui kan rangkaiannya tadi dari pemaparan oleh Saudari Ana sebagai pemateri, juga sesi tanya jawab dari kami sebagai pembahas dan sudah juga dijawab oleh Saudari Ana. Mungkin penyampaian dari saya, terima kasih atas penyampaiannya, luar biasa sekali, saya cukup jelas dan dapat dimengerti. Jadi ya sekian aja dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembahas 1 dan pembahas 2. Kemudian juga pada akhirnya kita sudah sampai di akhir acara seminar kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada penyaji telah menyampaikan dengan baik ya materi seminarnya pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pembahas 1 dan 2 yang telah menggali ya pemahaman dari penyaji terkait materi tersebut. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari materi ini bahwa tugas guru itu tidak hanya mencerdaskan bangsa ya, seperti yang dikatakan oleh Ana tadi. Jadi memang tidak hanya menjadi inspirator, motivator, penuntun, dan hal-hal baik lainnya. Guru juga perlu memiliki hal-hal baik tersebut ya, memotivasi dirinya, menginspirasi dirinya, dan juga setelah itu agar dapat menginspirasi peserta didik. Seperti salah satu moto ya dari Ana, teaching is a work of heart ya. Mengajar itu dari hati ya. Jadi bukan hanya mengajar saja, tapi juga mendidik peserta didik tersebut agar menjadi individu yang baik ke depannya. Baik, saya rasa demikian seminar kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari segala Terima kasih atas partisipasi dari penyaji dan pembahas juga. Saya selaku moderator mohon maaf jika terdapat kesalahan selama proses seminar ini. Saya tutup dengan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.